Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan saya di sini sendiri Alif Bibaskoro dengan NIM 21020158082 dan dengan rekan saya bernama Ashifa Nur Fazria dengan NIM 21020150099. Ia tidak bisa mengikuti presentasi pada Zoom malam ini dikarenakan sakit. Dan dengan rekan saya di sini ada Solehati dengan NIM 21020150086 dengan dosen Bapak Bambang Tutuko, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, dan kami dari Prodi S1 Akuntansi. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang receivable atau piutang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Solehati. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Alif. Kami dari kelompok 7 akan membahas receivable. What is receivable? Receivable atau yang bisa dikatakan dengan piutang, menurut Zugiri menyatakan bahwa piutang adalah tagihan baik kepada individu maupun kepada perusahaan lain yang akan terima dalam bentuk kas. Dan menurut Warren, piutang atau receivable meliputi klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Dan menurut Yusuf, piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan secara kredit. Next. Jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang atau account receivable. Kegiatan menjual barang atau jasa secara kredit biasanya dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada wajib tagih atau not receivable. Piutang yang dilakukan secara formal dengan adanya bukti nota tersebut sudah dilakukan perjanjian tentang jumlah pembayaran dan batas waktu pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Yang ketiga ada piutang lainnya atau other receivable, meliputi piutang non-usaha seperti piutang pegawai, piutang bunga, dan piutang pajak. Next. Ada dokumen pendukung akuntansi piutang. Yang pertama ada faktur penjualan. Faktur penjualan dikenal dengan istilah sales invoice. Dokumen ini merupakan lembar bukti penagihan atau bukti transaksi yang dialamatkan pada pelanggan atas pembelian suatu produk. Yang kedua ada memo kredit. Dokumen ini merupakan catatan utang pada pelanggan yang timbul ketika terjadi retur penjualan pada transaksi yang sudah dilunasi. Yang ketiga, bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi dari pimpinan bukti memorial, merupakan bukti transaksi dari pimpinan perusahaan atau selaku penjual pada bagian. Yang keempat, bukti kas masuk. Bukti kas masuk yaitu bukti transaksi bahwa penjual telah menerima uang dalam bentuk sebagai pelunasan piutang maupun penjualan tunai. Pengakuan piutang. Di sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang diakui adalah harga pertukaran antara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang harus dibayar oleh debitur atau pelanggan atau peminjaman. Biasanya harga pertukaran ini akan dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis seperti faktur. Dalam melakukan pengakuan piutang harus dilakukan secara cermat dengan melihat waktu jatuh tempo dalam periode mendapatkan potongan. Contoh soal yang pertama, PT Andalas pada tanggal 10 April 2019 menjual barang dagang kepada PT Kencana seharga 15 juta rupiah. Bulan 10 hari dan waktu 30 hari. Pada tanggal 30 April, ada beberapa barang yang dicatat sehingga dikembalikan pada PT Andalas. Bila dihitung barang yang dikembalikan tersebut sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 20, PT Andalas menerima pelunasan dari PT Kencana sebesar saldo tagihannya. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Maret, piutang dagang 15 juta.
di kredit dan penjualan 15 juta di debit. Untuk mencatat adanya piutang karena penjualan kredit. 7 Maret retur penjualan sebesar 2 juta rupiah dan piutang dagang sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 15 Maret dikas 12.740.000 rupiah. Pemotongan penjualan 260.000, 2% bunga kali 13 juta. Piutang dagang sebesar 13 juta untuk mencatat adanya pelunasan piutang. Catatan, potongan biasanya diberikan oleh produsen kepada distributor atau grosir, dari grosir kepada pengecer, dan jarang diberikan dari pengecer ke konsumen. Next, akan dibacakan oleh Alif. Alif, mic-nya belum di-on-in. Oke, terima kasih Saudari Solehati. Selanjutnya ada penilaian dan pelaporan piutang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih atau CKP. Contoh penyajian piutang dalam neraca. Piutang dagang ada 11.250.000, piutang penyisian piutang tak tertagih atau CKP ada 315.000, piutang dagang netonya yaitu 10.935.000. Dan selanjutnya ada piutang tidak tertagih. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau atau tidak mampu untuk membayar utangnya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang, dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu yang pertama, ada metode penghapusan langsung atau direct write-off method, dan kedua ada metode pencadangan atau penyisihan atau allowance method. Dan selanjutnya ada metode piutang tak tertagih. Metode penghapusan langsung yaitu dilakukan pada saat piutang tersebut betul-betul tidak dapat ditagih dan telah diputuskan untuk dihapus. Metode ini tidak membuat piutang dalam laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar nilai realisasi kasnya. Akibatnya, penggunaan metode ini tidak dianggap tepat, kecuali jika jumlah tertagih tidak material. Dan selanjutnya ada metode pencadangan atau penyisihan. Taksiran kerugian piutang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Dalam metode ini, laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi kasnya. Nilai realisasi kas merupakan jumlah neto yang diharapkan akan diterima perusahaan dalam bentuk tunai. Dengan demikian, metode ini mengurangi piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang diperkirakan tidak tertagih. Selanjutnya ada penghapusan piutang usaha. Di samping memperoleh manfaat dari penjualan yang dilakukan secara kredit, seperti meningkatnya pendapatan penjualan dan laba perusahaan, juga biasanya menanggung beban operasi atas adanya piutang tak tertagih. Yaitu yang pertama ada saat piutang sudah jatuh tempo, dan yang kedua pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih, yang ketiga adanya pelanggan violate, dan yang keempat usaha pelanggan tutup, dan yang kelima kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan. Dan selanjutnya ada wesel tagih. Wesel tagih dilengkapi dengan surat proms atau promissory note secara formal, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Wesel tersebut adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan, yang ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wesel untuk menerima pembayaran yang ditunjuk, yang dapat secara sah menjual atau mengalihkan wesel tersebut kepada orang lain. Meskipun semua wesel mengandung unsur bunga, karena ada nilai waktu dari uang, perusahaan mengklasifikasikannya sebagai wesel berbunga atau wesel yang tidak berbunga. Wesel berbunga memiliki suku bunga yang dinyatakan. Wesel berbunga 0 atau zero interest bearing notes
atau wesel tanpa bunga memasukkan unsur bunga sebagai bagian dari nilai nominalnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit, yaitu volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan menjadi faktor utama dalam menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit biasanya tertera jatuh tempo serta diskon yang diperoleh pembeli. Namun ada juga yang tidak mempunyai diskon. Misalnya syarat pembayaran yang diterapkan perusahaan 2/5 atau N/30. Dan yang ketiga, kebijakan pengumpulan atau penagihan piutang. Perusahaan dapat melakukan kebijakan penagihan piutang baik secara aktif maupun pasif. Perusahaan yang menggunakan kebijakan penagihan piutang yang aktif, maka perusahaan akan menggunakan dana yang lebih besar untuk membiayai kebijakan tersebut. Yang keempat, ada kebiasaan pembayaran pelanggan. Harapan perusahaan yang melakukan kebijakan penjualan secara kredit, tentunya para pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan periode waktunya. Selanjutnya ada faktur penjualan, memo kredit, bukti memorial, dan bukti kas masuk. Apa itu faktur penjualan? Ya, faktur penjualan dikenal dengan istilah sales invoice. Dokumen ini merupakan lembar bukti penagihan atau bukti transaksi yang dialamatkan pada pelanggan atas pembelian suatu produk. Yang kedua ada memo kredit. Apa itu memo kredit? Ya, dokumen ini merupakan catatan utang pada pelanggan yang timbul ketika terjadi retur penjualan pada transaksi yang sudah dilunasi. Dan yang ketiga ada bukti memorial. Apa itu bukti memorial? Bukti memorial merupakan bukti transaksi dari pimpinan perusahaan selaku penjual pada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Dan yang keempat ada bukti kas masuk. Apa itu bukti kas masuk? Bukti kas masuk yaitu bukti transaksi bahwa penjual telah menerima uang dalam sebagai pelunasan piutang maupun penjualan tunai. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Solehati. Silakan Solehati. Selanjutnya ada contoh ayat jurnal penghapusan piutang metode langsung. Sebagai ilustrasi, diasumsikan piutang sebesar Rp2 juta atas nama Andi Wijaya. Diputuskan tidak dapat ditagih. Ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Next. Ya, ini dia metodenya. Pada tanggal 16 Mei, akunnya beban piutang tak tertagih di debit dan piutang usaha Andi Wijaya di kredit sebesar Rp2 juta. Next. Ya, selanjutnya sebagai ilustrasi lagi diasumsikan bahwa piutang Andi Wijaya sebesar Rp2 juta yang telah dihapus pada tanggal 16 Mei dalam ayat jurnal sebelumnya, kemudian dapat ditagih pada tanggal 23 November. Ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan dan menerima kas atas pembayaran piutang tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 23 November, akunnya piutang usaha Andi Wijaya sebesar Rp2 juta di debit dan beban piutang tak tertagih sebesar 2 juta di kredit. Dan kasnya 2 juta debit, piutang usaha Andi di kredit. Next. Ya, pengalihan piutang. Alasan perusahaan menjual ataupun mengalihkan piutangnya. Pengalihan piutang adalah perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain atau lembaga keuangan, bank, dan pegadaian piutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas. Dan yang pertama ada situasi dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya bunga serta piutang yang dimiliki perusahaan sedapat dan secepat mungkin harus diubah menjadi kas. Yang B, penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya sehingga perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang seharusnya diterima dari piutang.
asalkan kas dapat diterima lebih cepat. Ya, selanjutnya penjaminan piutang usaha dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman utang dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Penagihan piutang usaha yang dijaminkan tetap dilakukan oleh perusahaan peminjam. Hasil penagihan tersebut kemudian digunakan untuk membayar pinjaman ke bank. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif. Oke, terima kasih Saudari Soliati. Selanjutnya ada jenis pengalihan piutang. Yang pertama, kita lihat ada pegadaian atau penjaminan piutang. Dan kedua ada penjualan piutang. Ya, selanjutnya juga ada penurunan nilai piutang. Seperti ditunjukkan dalam bab tersebut, perusahaan menilai piutang mereka untuk menentukan penurunan nilai setiap periode pelaporan. Perusahaan memulai penilaian penurunan nilai dengan mempertimbangkan apakah terdapat bukti objektif yang menunjukkan bahwa satu atau lebih peristiwa kerugian telah terjadi. Adapun contoh penurunan nilai piutang. Contoh kemungkinan peristiwa kerugian adalah masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan, kegagalan pembayaran, atau negosiasi ulang. Persyaratan piutang karena kesulitan keuangan nasabah. Piutang dianggap turun nilainya ketika peristiwa kerugian berdampak negatif pada arus kas masa depan yang akan diterima dari pelanggan. Seperti ditunjukkan dalam bab ini, pendekatan persentase penjualan dan persentase piutang adalah contoh pengujian penurunan nilai dengan menggunakan pendekatan penilaian kolektif atau collective assessment approach. Dalam lampiran ini, kita membahas penurunan nilai yang didasarkan pada pendekatan penilaian individu atau individual assessment approach untuk piutang jangka panjang. Selanjutnya ada pengukuran penurunan nilai dan pelaporan. Jika piutang ditentukan akan diturunkan nilainya secara individual, perusahaan harus mengukur kerugian akibat penurunan nilai atau impairment. Ketika menggunakan suku bunga efektif historis, nilai investasi hanya akan berubah jika beberapa arus kas di kontrak berkurang. Perusahaan mengakui kerugian dalam kasus ini karena arus kas masa depan yang diharapkan sekarang jadi lebih rendah. Contoh rugi penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2010, Ogden Bank mencatat investasi sebesar 100 US dollar atas pinjaman kepada Charking. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif historis sebesar 10%, seluruh nilai pokok jatuh tempo dalam 3 tahun, dan bunga jatuh tempo setiap tahunnya. Sayangnya, King mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan mengindikasikan bahwa ia akan kesulitan melakukan pembayaran penuh. Petugas pinjaman melakukan peninjauan arus kas masa depan yang diharapkan dari pinjaman dan menggunakan metode nilai sekarang untuk mengukur rugi penurunan nilai yang diperlukan. Ilustrasi 7B1 menunjukkan jadwal arus kas yang disiapkan oleh petugas. Nah, selanjutnya ada contoh rugi penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember tahun 2011, arus kas kontraktual sebesar 10.000 US dollar dan arus kas yang diharapkan sebesar 5.000 US dollar dan kerugian atas arus kas sebesar 5.000 US dollar. Pada tahun 2012, arus kas kontraktualnya 10.000 US dollar dan arus kas yang diharapkan 5.000 US dollar dan kerugian atas arus kas sebesar 5.000 US dollar. Dan pada tahun 2013, di arus kas kontraktualnya sebesar 110.000 US dollar, di arus kas yang diharapkan 105.000 dolar, dan di kerugian atas arus kas sebesar 5.000 US dollar. Jadi total keseluruhan arus kas di arus kas kontraktual sebesar 130.000 US dollar dan total pada arus kas yang diharapkan sebesar 115.000 US dollar dan total di kerugian atas arus kas sebesar 15.000 US dollar. Sekian dari presentasi kelompok 7 pembahasan receivable atau piutang. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami kelompok 7
Izin pamit undur diri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.